Ada Pak. Masalah Ada Pak, kami latihan baru berapa pertanyaan udah hilang jaringan Pak Fadli. Pakai WA. Putus lagi. Kan suruh pakai WA. Sama Pak, sama. Jaring Pak Fadli itu memang nggak aman. Oh, jadi Pak. Jadi Pak Fadli itu orangnya nggak aman ya? Saya tadi di-coachingin sama Bu Devi, Pak. Orangnya aman, Pak. Jaringannya. Kata Bu Teti tadi, saksi Bu Teti bilang Pak Fadli itu orangnya nggak aman ya. Udah kita pegang. Kalau di sini ada aman itu ada 3, Pak. Pak Saman, Pak Inan, Pak Riaman. Oh iya. Kan lagi Pak online. Saman, Online Inan, kalau ada Pak Riaman. jaringannya jelek sedikit kan satu kata hilang. Iya, tapi saya suka sama Bu Wiwi ya. Naik mobil aja dia tuh terus. Pak, mohon maaf Pak, saya lagi di jalan Pak. Enggak apa-apa Bu, dari tadi banyak kok yang di jalan. Iya Pak, karena ada acara Pak. Mohon maaf Pak. Enggak apa-apa. Lagunya kok lagu ini ya? Lagu Jawa ya? Tapi ya udahlah. Ini mungkin lagi di Oh iya. Beda daerah. Wis, dah cukup. Tadi yang udah latihan bener ada berapa orang? Angkat tangan. Oke, 1, 2, 3, 4. Oke, ya. Jadi Bu Pera sama Bu Supianti nggak latihan yang benar. Kami sama Bu Wiwi, Pak. Bu Wiwi karena ada kegiatan, jadi belum sempat tadi, Pak. Oke, sekarang saya mau nanya, di ruangan ini ada nggak yang rumahnya dekat? Ada nggak? Ada, Pak. Ada Pak. Nah, kalau yang rumahnya dekat, nanti cobalah ketemuan ya. Jadi besok itu aturannya agak beda. Jadi nanti saya kasih pengumumannya, ya karena teman-teman ada upacara. Jadi kita mulainya ditelatkan biar Anda upacara dulu, hadir dulu di muka, habis itu izin kabur. Ya jam 9 kita mulai. Anda biar paginya aja upacara. Oke, itu satu. Yang kedua. Jadi, sedikit Pak. Jadi boleh cari teman sendiri gitu Pak? Ya boleh lah. Masalahnya yang dekatan kan nggak yang dipilih kayak Bapak tadi gitu loh. Ya udah ntar atur sendiri udah. Ya. Oke. Karena Anda butuh latihan. Ketawa sendiri Pak Supiantinya tuh Pak. Boleh. Ya Uni, kalau Pak tuh dia terserah kamu mana bagusnya seperti itu. Pak tuh orangnya merdeka. Jadi disuruh merdeka kitanya gitu. Karena yang paling penting itu kan kemampuan. Nanti Anda akan dinilai. Dinilai itu terakhir. Dimana yang saya cek adalah kemampuan Anda. Nah, buat teman-teman di sini, yang perlu Anda pahami pertama adalah Anda harus latihan minimal 10 kali. 10 kali minimal. Ya, sehingga nanti feel-nya dapat. Kalau feel-nya nggak dapat, susah juga nanti. Ya, nah ini yang harus Anda pahami dulu. Ya. Kedua, ini saya giniin aja deh. Pin. Twing. Ah, biasa gede. Ya, yang kedua nanti view-nya saya ganti menjadi exit full screen. Iya, ini gedein. Yang kedua nanti begitu Anda udah latihan dan Anda sudah menjalankan, ya, baru tuh pendetilannya yang dipakai yang KDRT. Begitu KDRT Anda udah terlatih, hasilnya bakal bagus. Nah, yang saya butuhkan adalah tuh latihan dan hanya latihan. Ya, ini aduh. Ya. Oke, sudah. Sorry tadi ada suara teleponnya ini. Saya mau matiin sayang. Sampai mana tadi? Ntar ya saya matikan HP ini dulu. Suara dering. Twing. Deringnya dibikin 0. Dah. Mau berisik juga udah nggak apa-apa. Nah, balik lagi setelah Anda punya latihan 10 kali, feel-nya dapat, lalu latihan KDRT. KDRT singkatan dari apa, teman-teman? Kenali. Detailkan, rangkum, tanya. Ya. Pada saat tadi latihan, siapa yang ngerasa enak banget udah pakai contekan? Ada? Angkat tangan. Ada. Gimana Pak Fadli pas pakai contekan, Pak Anton sama Pak Pinol? Cewek-cewek juga Bu Sri gitu. Gimana rasanya?
Saya tadi mencobakan sama Bu Teti, Pak. Heeh. Jadi kalau selama ini saya coaching itu kan apa yang terapa dalam kepala saya itu saya utarakan. Akibatnya ada yang O-nya kelimanya, apalagi diingat-ingat. Tapi kalau sudah ada contekan seperti ini rasanya terurut ke bawah gitu. Terurut tinggal kita hafal lagi. Jadi kalau sudah hafal nanti soalnya kan lebih ini ada urutannya pasti gitu. Tapi kalau enggak, kemarin-kemarin saya coba-cobakan kemarin coaching itu kan nggak ingat-ingat saja, akibatnya banyak O-nya. Nah itu rasanya Pak. Terima kasih. Nah, dari segi pesertanya sendiri tergali dia solusinya dapat? Iya dapat Pak. Soalnya tadi sama Bu Teti dapat apanya ada apa namanya di sini masalahnya itu diutarakan ada 4, kemudian solusi yang dia katakan itu ada juga 4. Jadi rasanya tergali lah gitu Pak. Itu rasanya tadi. Oke, lalu Bapak ada gantian Bu Teti yang jadi coachnya? Ada gantian Pak Fadli di mana Bu Teti jadi coach? Ada gantian kami sebentar tadi Pak. Putus lagi. Ada. Itu yang keduanya. Ada, tapi putus di tengah jalan. Gitu. Oh, putus tengah jalan. Ya. Putus di tengah jalan jaringan. Oke. Iya. Pas kita mulai tadi, ya awal Bapak Fadli dengan Bu Teti bilang masalahnya nilainya berapa pas awal? Pas pembukaan, nilainya berapa 1 sampai 10? 7 Pak. 7. Setelah selesai jadi berapa? 6 Pak. 7. Ya kan. Pas selesai jadi berapa pas di akhir? Kalau Pak Fadli 6, kalau putus. di Sampai 7. situ baru Pak. Sampai di situ kami baru jaringan putus tadi Pak. Loh kan yang jadi coachnya Pak Fadli, yang jadi kliennya Bu Teti. Iya. Kami itu gantian tadi awalnya kami coba yang itu Pak, yang Pak Fadli duluan yang sebagai coachnya. Ternyata selesai. Putus. Ya belum selesai, ternyata putus gitu. Jadi ulang satu lagi, gantian kami lagi. Ternyata putus lagi gitu Pak. Jadi Ibu Teti sama Pak Fadli sempat nyambung, sekarang putus. Sempat nyambung lalu putus. Ya. Lalu nyambung lagi lalu putus lagi. Nyambung putus lagi gitu. Jadi hubungan kalian nggak deket ya? Hubungan kalian tuh sempat nyambung. Oh. Dan akhirnya berlabuh dengan pasangan masing-masing, nggak jadi lanjut ke pelaminan ya? Oh itu beda ya? Enggak Pak, enggak jadi berlabuh. Oh, iya. Siapa lagi tadi? Pak Anton sama siapa pasangannya? Sama Bu Yeni, Pak. Bu Yeni. Sampai selesai enggak? Selesai, Pak. Oh, Bu Yeni putus dong kalau sampai selesai. Bu Teti juga terputus juga. Sempat putus. Dan kami sambung dengan WA. Sukses. WA. Sampai selesai. Di awal yang jadi coach siapa? Oh, di awal coach adalah Bu Yeni. Bu Yeni. Oh, oke. Lalu Enggak dengar suara Pak Anton. Enggak apa-apa. Bu, dengar. Biarin. Bu Yeni aja yang saya tanya. Bu Yeni, pada saat Pak Anton awal mulai itu dia berapa Bu, nilainya Bu, masalahnya 1 sampai 10? 8, Pak. Oh, udah bagus awalnya 8. 5. Awalnya Pak. Awal-awal 5, terakhirnya 8 Pak. 9. Oh ya, berarti sukses sudah. Itu aja patokan kita. Selama nilainya bisa 5 jadi 8 atau naik atau di atas. Nah, sebentar dulu. Pak Anton mintanya berapa idealnya? Angka idealnya Pak Anton? Pak Anton idealnya 9 Pak. 8 kalau 9. Katakan kalau 10 nggak mungkin karena itu terlalu sempurna kata Pak Anton Pak. Oh iya. Jadi, nah ini. Kalau ternyata idealnya itu 9 dan Pak Anton nggak nyampe idealnya pada saat terakhir penutupan, berarti ada yang kurang penggalian. Nah itu yang teman-teman perhatikan. Jadi cek idealnya itu tercapai nggak di akhir. Kalau belum tercapai berarti sebenarnya ada yang harus digali lebih dalam. Idenya kurang. Ya, oke. Sempat gantian ketika Bu Yeni yang jadi kliennya, Pak Anton. Sempat Pak. Walaupun kami pindah-pindah ruangan, pertama kan Zoom Pak ya. Itu karena terputus kami pindah ke WA. Oh, oke. Ketika Bu Yeni yang jadi kliennya awalnya masalahnya nilainya berapa Bu?
6, Pak. Idealnya minta berapa? Minta 8 aja, Pak. Nggak muluk-muluk. Oh, di akhir jadinya? Ya dapat 8, Pak. Oh, jadi sekarang Ibu anaknya 8. Bukan, anak saya 2, Pak. Oh, lah itu 8 Ibu minta dari Pak Anton itu apa? Yang diminta sama Pak Anton keberhasilan dalam coachingnya, Pak. Oh, coachingnya. keberhasilan. Maaf Bu, masalah sinyal Bu. Jadi nangkapnya kadang Nggak beda apa-apa. kita. Iya. Ini masalah sinyal kadang nangkapnya jadi beda gitu ya. Astaga, astoge. Iya. Mohon maaf ini ya. Kalau Pak Pinol sama siapa tadi Pak Pinol? Tadi dengan Bu Pera, Pak. Ah, sukses. Bisa sampai selesai. Cuman satu yang sukses, Pak. Saat itu saya yang jadi Ibu Pera yang jadi coachnya, saya yang jadi coachnya. Oh, jadi Bapak Yang kedua, separuh jalan putus, enggak sambung lagi, Pak. Oh, jadi Ibu Vera belum puas sama Bapak ya? Belum jadi selesai tadi, Pak. Tidak sampai selesai. Oh. Jadi yang selesai cuma Bapak aja, laki-laki emang kayak gitu, Bu. Dia aja yang selesai, perempuannya nggak sampai selesai, ditinggal putus tengah jalan. Biasa itu emang kalau lagi coaching, latihan coaching ya. Ini ngomong latihan coaching. Iya, latihan coaching. Iya. Memang benar, Pak. Laki-laki ini biasa ninggalin orang di tengah jalan, Pak. Makanya diputuskan di tengah jalan, Pak. Iya, dianya udah puas, sudah selesai. Pengalamannya Bu Teti. Iya, laki-laki kayak jangan gitu sampaikan emang. pengalamannya. Makanya Pak, karena itu saya nggak mau nikah sama laki-laki. Kapok saya. Dengerin cerita-cerita orang takut saya. Kayak gini nih kejadiannya. Laki-lakinya puas, perempuannya belum selesai, ditinggal di tengah jalan. Ya Allah, kelakuan. Oke ya, jadi sekali Anda mengetahui awal berapa, ideal berapa, akhir berapa. Kalau ideal sama akhir belum ketemu, berarti Anda masih salah. Ya, makin tinggi dia minta idealnya, maka penggaliannya harus dalam. Kalau perlu nggak nyampe 4 lagi idenya, 5, kalau perlu 6, biar dalam. Ya, intinya gitu. Tapi kalau udah bagus ya udah. Cukup ya. Ada yang mau komentar dari latihan tadi? Enggak? Ya. Yang kedua, dengan adanya latihan, Anda jadi makin lama makin terbiasa sama kata-katanya kan? Ya. Nantinya Anda nggak perlu mikir lagi, nggak perlu baca lagi. Nanti Anda hafal. Begitu Anda hafal, Anda bisa melakukan perubahan di tempat, nggak masalah. Tapi awal-awal harus hafal dulu. Karena kadang-kadang orang-orang itu pas latihan bikin bahasanya tuh bahasa yang ngada-ngada, yang nggak pas. Ya, kalau sesuatu yang nggak pas, nggak enak rasanya. Oke, kita lanjut lagi ke materi kita. Ya, kita masuk ke materi yang tadi. Ya, tadi udah latihan berpasang-pasangan. Ya, Anda tadi di platform sudah nonton ini enggak yang belajar Mandarin 4 jenis percakapan? Belum. Ah, ini yang salah. Kemarin udah nonton ini belum? Belum. Ya, ini PR ya, harus tonton ya, besok kan libur ya. Iya, Pak. Ya, al-wajib al-kudu. Nanti bandingin yang ada tonton sama yang saya lakukan, itu bedanya 4 ini sama yang cara saya apa. Ya, saya kasih tahu ini orang hebat nih Ibu. Jadi jauh lebih bagus. Anda akan dapat banyak masukan dari dia. Nah, masalah perencanaan, refleksi gitu ya. Ini perencanaan masalah, coaching kalibrasi. Habis ini kita akan pelajari sih. Tapi Anda perlu latihan. Dan ingat prinsip kita, boleh lelah tapi tidak boleh menyerah, ya. Walaupun masalah dengan kita punya. Ya, oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke peta peran percakapan, lalu latihan percakapan, ya. Oke, ini discard, saya masuk ke materi kita dulu. Materinya ada di ini tadi yang hasil tadi pagi udah ada videonya, nanti videonya malam saya taruh ke server ke YouTube. Semoga Anda semua bisa nonton ya. Yang tadi pagi ada masalah tuh. Materi 4 coaching gelombang 11. Materi 1 definisi sampai kita, modul 2 percakapan. Oke. Ya, 1 2 3 4 5 6 7 8. Ih, saya lupa. Dah, tutup dulu ah. Nah,
Itu yang saya bilang harus nonton, nanti nonton ya. Sebenarnya itu karena waktu itu batch yang kemarin itu kan sambil bulan puasa, saya tinggal forward aja. Maklum saya malas ngedit. Pas berusaha ada kata sahur di sana. Tapi kan nggak boleh ketahuan peserta ya, saya kan harus jaga image. Jadi ya ini rahasia saya aja lah, Anda nggak perlu tahu. Katanya nggak boleh tahu peserta, ini dibilangin. Itu perasaan ibu aja, siapa yang bilang, saya nggak bilang. Kalau bohong dosa, Bu. Bener. Kalau bohong dosa. Makanya nggak boleh bohong. Kalau bohong dosa, bener. Ya, oke. Alhamdulillah udah kebuka. Kalau bohong dosa, makanya nggak boleh bohong. Terus Bapak tetap bohong? Enggak, siapa yang bohong? Jelas. Oke, sekarang kita masuk coaching. Pengajar praktek sebagai coach, sebagai calon guru penggerak. Ya, terima kasih kepada Coach Utahe. Kita masuk ke peta peran pengajar praktek. Ya, ingat Anda sudah lakukan dulu ya, ada ini kebalik halamannya. Ya, Anda pengumuman, lalu seleksi, ya, lokakarya orientasi, lalu ada modul 11, modul 1, modul 1-2, lokakarya 1-2, lokakarya 3, 4, semua ini prosesnya Anda kan. Lalu lokakarya 4, 5, 6. Ya, penguatan praktek coaching, lalu nanti kolaborasi, selanjutnya keberlanjutan pengembangan diri dan sekolah, dan terakhir baru panen hasil belajarnya. Dari ini semua, peran dari mentoring dan coaching penting sekali. Ingat, mentoring adalah orang yang udah pintar sekali di bidangnya, orang yang ahli di bidangnya, dia kasih ide-ide. Tapi kalau coaching, enggak, biar ambil ide dari dia aja. Kenapa kita maunya ide dari si klien? Karena yang ngerti masalah di lapangan kehidupan klien ya si klien. Bisa jadi yang kita anggap benar di mata dia nggak jalan. Ya, Bapak kan bisa jalan itu karena Bapak kepala sekolah. Bapak punya penghasilan beda sama kita. Bapak punya kebebasan beda sama kita. Saya kan uangnya kurang, jadi malam saya harus jadi ojek. Saya harus kerja yang lain di tempat yang lain. Saya harus jadi guru les. Saya harus melakukan ini itu. Saya punya orang tua sakit. Saya punya istri sakit. Saya punya anak ternyata lagi gini gitu. Jadi saya nggak punya kebebasan yang Anda punya. Beberapa yang Anda nggak bisa dijalankan. Yang bisa dijalankan yang ini dan ini dan ini, yang itu nggak bisa. Seringkali kasusnya seperti itu. Itulah sebabnya kadang-kadang kita nggak bisa pakai mentoring. Kita perlu coaching. Nah, tugas kita sebagai PP itu adalah bantu CGP mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapinya. Bantu CGP nyusun rencana perbaikan diri dan praktek pembelajaran. Bantu CGP mengidentifikasi dan mengapresiasi capaian yang sudah diraih. Bantu CGP kita observasi dan kasih umpan balik dan refleksi bersama terhadap proses pembelajaran yang sudah dilalui. Nah, dari ini semua yang sudah cukup terkenal adalah refleksi. Karena hampir setiap kota saya lihat ada yang buka refleksi di situ. Kalau 1,5 jam 70.000, biasanya kalau laki-laki yang megang refleksinya laki-laki juga. Nah, untuk itu biasanya pijit, Pak. Apa? Ya, itu pijit, Pak. Pijit refleksi. Oh, beda ya? Beda ya, itu bukan. Beda lah, Pak. Oh, berarti saya salah gitu. Oh, mohon maaf ya, Bu. Saya pikir udahlah kalau gitu. Ternyata saya salah ya. Oke, percakapan berbasis coaching itu ada 4. Percakapan untuk perencanaan. Anda mau jadi CGP, Anda sudah jadi CGP, Anda mau bikin rencana kerja. Ayo kita ngebahas dulu perencanaan 3 bulan ke depan. Pada saat perencanaan nggak usah terlalu detail, yang penting dapat gambaran. Sambil dia jalan, ntar dia temukan perubahan di lapangan, keadaannya agak beda sedikit, dia rubahlah tuh perencanaannya. Lalu percakapan untuk pemecahan masalah. Kita ketemu masalah, ayo kita selesaikan masalah. Nah, inilah coaching yang sebenarnya. Lalu refleksi diri tadi ya. Jadi Anda pegang sedikit paha Anda pegang lutut Anda pegang kaki Anda. Kalau ada yang keras-keras dipegang aja, dipijat-pijat. Itulah refleksi diri. Anda merefleksi diri sendiri. Jadi empuk, nggak keras, nggak salah urat. Ya. Lalu ya nggak tadi udah itu. Refleksi diri adalah ketika masalah pengembangan dirinya yang dilihat. Pak, apa saya yang kurang? Pak, saya mau lihat nih, harusnya kalau udah jam segini, anggaplah gini. Dari Bukit Tinggi ke Padang, kota Padang itu berapa jam perjalanan? Kalau naik mobil, berapa jam? Kalau naik mobil dari 2,5 jam, Pak. Pak. Kalau nggak macet. Ya. Jaraknya berapa kilo? 110 kilo. 110 nggak salah, Pak.
110 karena ya karena kalau ada tuh yang satu turunan put lalu belok kanan itu kan yang paling ngeri itu kan kalau orang baru belajar. Nah, kalau kita yang selayang namanya itu, Pak. Ya, selayang itu. Nah, kalau kita lihat di sini ya, dia bilang, "Pak, kita udah 2 jam. Harusnya udah 90 kilo perjalanan." Kenapa? Ya, saya mau ngecek, benar nggak saya udah 90 kilo perjalanan? Kita kan udah 2 jam. Nah, itulah refleksi. Jangan sampai kita sudah 2 jam, tapi saya baru 40 kilo. Ini ada yang salah dengan perjalanan saya. Jamnya udah tinggal setengah jam lagi, kok jaraknya baru 40 kilo. Ada yang salah nih di proses saya. Nah, itu refleksi diri. Kalau kalibrasi, Pak, targetnya adalah ini. Targetnya tercapai enggak? Nah, itu kalibrasi. Jadi kalibrasi terhadap hasil kerja, refleksi diri terhadap pengembangan diri. Sekali lagi, kalau refleksi diri terhadap apa? Pengembangan diri. Pengembangan diri. Kalau kalibrasi? Target terhadap apa tadi? Hasil kerja. Nah, kalau itu terhadap hasil kerja. Iya, pada ngeluarin pulpen sama buku lagi. Mulai nyatet lagi. Tadi kelupaan nyatet. Oke. Kita lanjut lagi ya. Ya. Siap. Nah, kerjaan saya gitu aja. Ada yang berisik, saya mute. Ya, your internet connection unstable. Suara saya kedengeran nggak? Dengar, Pak. Oke. Dengar, Pak. Sip. Tips saat akan melakukan Dengar percakapan. tapi putus suara Bapak. Oke, nggak apa-apa kalau putus-putus. Kalau gini kedengeran nggak? Dengar, Pak. Ya. Dengar, Pak. Orang saya pakai dua. Ya pakai HP juga. Ya. Oke. Biar suaranya kedengeran. Nah, kita mulai lagi ya. Kalau ini suara cuma satu kan? Ini jelas? Jelas. Jelas, Pak. Ya, kita lanjut lagi. Saat akan melakukan percakapan coaching, selalu siapkan presence. Artinya fokus. Pikiran, badan, Penuh. hati, satu tempat. Satu tempat. Ya. Mulai dengan menetapkan niat. Ingin mendengarkan, ingin mendampingi, ingin menjadi teman berpikir, berdiskusi, dan jangan membuat janji temu saat sedang sibuk. Ya, ini penting sekali. Kalau kita lihat di sini, ya, kita mulai dari pertama percakapan untuk perencanaan. Sekali lagi, ya. Sekali lagi percakapan untuk perencanaan ya. Jadi Bu Teti belakangnya agak berisik, saya mute ya Bu, mohon maaf. Nah, percakapan untuk perencanaan Anda sekali lagi nggak perlu detail di sini. Nggak perlu detail. Ya, yang penting dapat gambaran aja. Ya, silakan Pak Anton. Saya izin off kamera Pak, saya dalam perjalanan dengan motor Pak. Ya. Ulang Pak. Off aja, nggak diributin sama saya. Yuk, percakapan untuk perencanaan kapan kita lakuinnya? Sebelum mulai pendampingan kepada coaching. Pendampingan bersifat pengembangan jangka pendek ya, 3-6 bulan. Nah, rencana bersama apa yang ingin dikembangkan oleh coach. Jadi kita ngobrol kayak gitu. Dan atau yang kedua, sebelum dia bikin suatu kegiatan atau tugas, rencanakan apa yang akan dilakukan dalam kegiatan tugas tersebut. Nah, teman-teman di sini kata-katanya percakapan. Jadi tidak lagi menggunakan diskusi yang benar. Jadi contoh ya, saya ngobrol sama seseorang gitu ya, anggap aja Pak Andi. Pak Andi, kita gimana Pak Andi rencananya Pak Andi? Kan Pak Andi mau mulai nih jadi CGP. Rencana ke depan 3-6 bulan ke depan mau ngapain Pak Andi? Iya Pak Ibun, saya akan mulai program saya nih. Saya akan jalankan pembelajaran berefisiensi, lalu meningkatkan kecerdasan sosial emosional, serta itu praktek-praktek positif di sekolah yang saya kerja sekarang, yang ditempatkan saya. Oh gitu. Iya, kalau boleh tahu dari 3 itu mana duluan Pak, menurut Bapak yang Bapak akan jalankan? Nah, saya juga bingung Pak, mana yang efektif? Oke. Kalau saya mau nanya Pak, kalau dihubungkan 3 hal itu, menurut Bapak mana yang harus, mana yang menurut Bapak yang penyebab yang mengakibatkan yang lainnya jadi lemah? Dia mikir. Sebentar. Ya kalau kecakapan sosial emosionalnya itu kurang Pak, ya akibatnya komunikasi jadi jelek. Ya, tapi kalau pembelajaran berdiferensiasi itunya bagus, anak-anak jadi semangat.
Mana dulu Pak yang mudah? Harusnya kecepatan pembelajaran berefisiensi dulu. Setelah itu baru saya luncurkan yang sosial emosional, baru nanti praktik positif. Kenapa? Karena anaknya udah positif, lalu mereka ngerti tentang emosinya. Jadi mana dulu yang Bapak mau jalan? Berdiferensiasi, sosial emosional, baru yang praktik-praktik positif. Oh gitu ya Pak ya. Oke. Kita fokus yang pertama dulu ya Pak ya, pembelajaran berdiferensiasi ya Pak. Iya, bagus itu. Iya Pak. Nah, karena ini percakapan boleh Anda ngomong kayak gitu. Kalau tadi kan enggak. Ya, kita harus nanya kalau di coaching, Anda mau yang mana duluan? Kalau ini kita bisa nanya, ya karena kan tadi Bapak bilang ini yang duluan, ya kita pakai itu dulu ya Pak. Iya, biar cepat. Oke. Nah, nanti rencana Bapak, kondisi Bapak 1 sampai 10 sekarang penerapan di sana berapa Pak? 3 atau 4 lah. Hah? 3 atau 4 kok? Rendah sekali nilainya. Iya gitu Pak. Kalau di coaching kan nggak boleh nanya kayak gitu. 3 atau 4 rendah sekali. Ya. Tapi di sini kan percakapan Cica. Iya Pak, habis nggak semuanya menjalankan, kebanyakan nggak menjalankan, cuma sedikit aja yang udah terpapar atau sudah belajar beginian. Oh gitu, Bapak maunya berapa? Saya maunya ya 8 lah atau 7 lah minimal Pak. Oh, emang 7 itu situasi kondisinya kayak gimana Pak? Ya, guru-guru sudah pada menjalankan ini semua. Ada berapa guru di situ? Ada 16. Oh gitu, yang Bapak harapkan bisa menjalankan berapa? Coba ya. Bu, ini susah, Pak. Ini susah. Ya, 12 lah. 12 yang pertama. Yang susah-susah ntar aja yang 12 ini. Kalau 12 ini bagus kan yang 4 malu sendiri dia kalau nggak ngelakuin. Oh, 12. Siapa aja namanya? Si ini. Oke. Dari 12 itu yang paling sulit yang mana? Ini. Yang paling gampang ini. Yang mendukung Anda yang mana? Si ini. Oh, oke. Jadi, gimana tuh, Pak? Anda sudah kebayang rencana kerjanya atau Anda masih bermasalah untuk mencari idenya? Saya udah kebayang sih, saya nggak sulit lah. Karena saya udah tahu siapa aja yang saya bisa ajak kerja sama. Saya mulai dengan sini ini dulu. Program kerjanya seperti apa mulainya nanti? Ini ya, programnya apa ya? Ini. Bapak udah pernah coba ChatGPT? Iya, aku pakai ChatGPT aja. Apa Bapak mau googling, nonton YouTube? Enggak lah, ChatGPT aja lebih gampang. Kemarin diajarin Pak Ibun, gampang itu saya pakai itu aja dulu. Setelah itu baru saya lihat contoh-contoh di chat YouTube sesuai dengan topik yang dibikin sama ChatGPT. Coba Bapak Ibu sekalian, setelah Anda dengarkan saya barusan cerita. Kebayang nggak percakapan kayak gimana? Kebayang? Jempolnya. Kebayang nggak? Ya, bandel ngomong males aja nih udah jam segini kagak mau ngasih jempol. Ya. Terus Anda perhatikan tadi si coach si PP-nya itu ngasih ide atau lebih banyak nanya? Banyak nanya, Pak. Banyak nanya, Pak. Namun secara nggak langsung agak ngarahin ya. Mengarahkan pembicaraan. Iya. Nah, itulah percakapan. Jadi agak beda dengan coaching yang sesungguhnya. Tapi bukan berarti jelek. Clear ya? Nah, itu. Jadi kadang-kadang kalau nggak dicontohin orang nangkepnya susah. Makanya Anda diminta nonton dulu tadi itu. Tapi ya sudahlah, karena sinyal. Nah, apa yang ditanya? Ya udah, tanyakan tujuan. Apa yang ingin dicapai dari pengembangan ini program Bapak, ya. Tentukan rencana apa ukuran keberhasilan, bahwa ini pasti berhasil. Apa yang harus disiapkan, apa yang perlu dikembangkan agar bisa mencapai tujuan. Ya, identifikasi hal bisa membantu keberhasilan apa aja faktor-faktornya Pak. Dukungan yang diperlukan, siapa aja yang bisa Anda perlu hubungi atau membantu mendukung. Tanggung jawab. Kapan kita akan lakukan sesi pertemuan untuk mengkalibrasi ini? Ya, tahu dari mana saya? Mas, ini semua sudah ada di contekan pertanyaannya. Setuju apa enggak teman-teman? Iya, Pak. Iya, cuma yang dipakai yang di sini aja, nggak semua dipakai. Karena tidak perlu pemecahan masalah. Cukup clear? Ya, jadi dalam perencanaan tidak perlu gali secara detail karena kita bukan nyari solusi masalah, kita mau bikin perencanaan aja. Asal dapat informasi cukup spesifik, tapi nggak perlu detail. Ya, pembicaraan sangat detail nanti aja pada sesi coaching yang sebenarnya, bukan percakapan. Saat melakukan percakapan, jangan minta dia ngisi form. Tapi dapat jawaban nanti begitu udah selesai kita isi form kita berdasarkan percakapan tadi. Biar kita isi aja. Itulah. Lalu selanjutnya adalah percakapan untuk refleksi. Untuk perencanaan cukup jelas teman-teman atau ada yang mau ditanya? Kalau semua cukup jelas, cukup jempol aja. Maaf Pak, saya izin bertanya boleh? Boleh.
ini agak mengganjal di hati, Pak. Oh, Sebenarnya iya. karena sudah ada perbandingan antara percakapan dengan coaching ini, Pak. Kalau saya pribadi milih, berarti mending kita mengadakan percakapan dong daripada coaching. Kenapa saya bilang begitu? Sebentar Pak, kenapa saya bilang begitu? Ini kan pendapat saya, tapi nanti saya minta pencerahan dari Bapak gitu. Kalau saya menganggap percakapan itu lebih membuka wawasan orang yang kita ajak bercakap gitu loh, yang punya masalah tadi. Sementara kalau dengan coaching ini kita terikat oleh kata-kata yang kadang-kadang kita pun nggak paham apa yang dikatakan gitu loh Pak. Dengan alur cerita tadi. Jadi bagaimana bagusnya? Ya, bagaimana bagusnya Pak? Pertama, biar Ibu dapat pencerahan, Bu, maka ada 3 solusi. Nomor 1, Ibu pasang lampu yang terang, itu lebih cerah. Yang kedua, Ibu beli yang buat ini, Bu, skincare, itu akan lebih cerah warna Ibu. Yang ketiga, tolong Ibu makanan dijaga, jangan yang berminyak-minyak, maka akan ada pencerahan dari kulit Ibu. Udah ada semua itu, Pak. Ya sudah kalau gitu, nggak ada masalah lagi. Mas. Ya. Gimana coba? Sudah terjawab nggak teman-teman? Dia hubungan coaching, Pak. Iya, masalahnya wajahnya loh, Pak, tapi materi ini. Oh ya, ini karena sinyalnya nggak jelas, ada pertanyaan yang hilang tadi, jadi saya nangkapnya mungkin salah. Ya, kita salahkan aja pada sinyal. Ya, Oke. Maka jawaban pertama adalah kapan kita, Anda perhatikan ya, kapan kita butuh coaching. Ada 3 hal yang perlu Ibu pahami. 1, coaching itu ilmu mahal. Kalau saya pegang coaching untuk owner-owner perusahaan yang nilai perusahaannya itu miliaran, bakal triliunan, itu saya udah lakukan. Ya. Dan saya dibayar mahal untuk itu. Ya. Nah, saya dibayar mahal untuk itu. Bayangin sekarang kalau misalnya Pak Fadli gitu ya, Pak Pinol atau Pak Anton gitu ya, suatu ketika dia memutuskan untuk memegang UMKM di daerah, menjadi seorang penasehat dari lembaga sosial, lalu kepada ketua yayasan dia melakukan sesi coaching, itu bisa jual tarif itu Pak, sebagai business coach, sebagai social coach, itu buat pensiunan atau buat penghasilan itu bagus. Jadi tolong Anda perlu latihan coaching biar dapat ilmunya, karena ini ilmu mahal. Ya, bayangkan seorang owner yang harusnya investasi saya mute dulu satu orang. Bayangkan seorang owner yang harus investasi ratusan miliar, gara-gara coaching kita jadi berubah investasinya. Itu kan penghematan luar biasa. Keluar duit cuma 1 juta 2 juta mah nggak mau pusing. Apalagi di daerah keluar duitnya, misalkan kita casnya 100-200 ribu atau 300 ribu per satu sesi coaching. Ya, dia bilang itu jualan aku sebentar ya, saya lakukan itu. Buat kita lumayan buat nambah-nambah uang dapur kan. Itu 1. Yang kedua. Jadi kalau 1 karena ilmunya, yang kedua, ya kalau masalahnya sudah berat, maka harus pakai coaching. Nggak bisa pakai percakapan. Karena kalau enggak, dia bisa kejadian gini. Saya udah jalankan ide Ibu. Ibu udah kasih saran begini, udah saya jalankan, nggak ada hasil. Ibu tuh ngasih ide salah. Karena ada ide Ibu, bukan ide saya semuanya. Ada ide Ibu di situ. Paham nggak? Sering nggak orang nyalain kayak gitu? Iya, Pak. Ya. Iya, tapi kalau di coaching kan nggak ada ide saya, semua ide kamu. Kamu bertanggung jawab atas konsekuensi pilihan kamu. Ya, karena kata Allah, kata Nabi Muhammad, semua orang adalah pemimpin dan pada waktunya nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Semua pilihan kamu. Jangan bersikap seperti Tuhan, kita ambilin ide dan pilihan buat dia, biar dia milih lah. Nah, untuk situasi-situasi yang kayak gitu, Anda perlu pakai coaching. Yang ketiga, hal-hal emosional, kadang-kadang Anda perlu coaching. Hal-hal emosional, hal-hal yang dalam gitu, Anda perlu coaching karena ngegali. Kalau nggak pakai coaching nggak kegali. Tergantung jadinya kurang dalam. Sudah. Terus bagaimana Pak dengan percakapan? Ya, karena kebanyakan beberapa hal nggak perlu sedalam itu. Beberapa hal nggak perlu seserius itu. Jadi Anda yang nentukan kapan pakai coaching, kapan pakai percakapan. Cuma permintaan saya 1. Anda harus ahli di bidang coaching. Jangan sampai saatnya Anda perlu, ternyata Anda belum siap. Sesungguhnya nggak ada yang namanya bukan rezeki gua, nasib gua jelek, nggak. Ketika peluang datang kitanya nggak siap.
Salahnya kita ketika harusnya menyiapkan diri, kita nggak mau ambil kesempatan itu. Kita anggap enteng. Nah, itu yang membuat kita kadang-kadang nggak dapat yang kita harusnya dapat. Apakah cukup menjelaskan ini, Bu? Insya Allah, Pak. Iya, makanya Bu, jadi Ibu ikut skincare yang mana? Itu, ya, kalau salah pilih skincare hasilnya nggak cerah lah. Ya, itu ya, cukup. Makasih ya, Pak. Nah, kembali kasih. Coba lihat di sini, apa yang menarik dari gambar ini? Ayo, semua siapa yang bisa ngomong? Apa yang menarik dari gambar itu? Cerminan bayangan. Itulah refleksi. Itulah refleksi. Ya. Jadi refleksi itu adalah cerminan bayangan. Maksudnya gini, kalau saya berkaca kepada di depan kaca, saya jadi tahu ternyata ini saya kurang bagus, pipi saya kurang dikasih pewarna merah di sini, blush on-nya kurang, lipstick saya kurang tebel, ini ada yang miring, rambut saya kok belum disisir karena saya bingung apa yang mau disisir rambut kayak gini. Nah, itulah hanya dengan kaca kita bisa lihat salah kita. Seorang coach kadang-kadang bukan seorang yang ahli, dia cuma perlu menjadi kaca, dan inilah esensi dari refleksi. Orang itu pengen berkaca, dia pengen tahu dirinya kayak gimana, karena dia nggak bisa lihat dirinya. Orang yang depan dia yang bisa lihat. Ada area-area blank spot. Blank spot tuh yang susah saya lihat, karena belakang saya ini nggak kelihatan sama saya. Dan itu butuh orang lain untuk melihat. Itulah tujuan dari refleksi. Ya, oke, good. Kita lanjut. Ya, esensi refleksi adalah itu, untuk melihat diri sendiri apa yang kurang. Kapan kita melakukan refleksi? Setelah ada aktivitas dilakukan oleh coach, biasanya kan pegel banget tuh, maka perlu refleksi kakinya biar nggak pegel. Setelah mengikuti suatu aktivitas, ini juga karena kalau kita capek, pegel, pakai refleksi biasanya cepat badan segar lagi. Menyelesaikan suatu tugas juga gitu, kita perlu refleksi, atau dia memang lagi pengen aja refleksi diri. Saya punya bekas anak buah yang jadi direkturnya OLX, lalu Oyo, segala macam. Ya, dia tuh suka sekali nanya, Pak Ibun, saya perlu dong direfleksi, kurangnya saya apa, perjalanan saya apa, saya perlu dapat masukan itu. Wih, kesuksesan dia jauh di atas saya dalam hidup. Jauh di atas saya. Ya. Tapi dia merasa saya ngebentuk dia di awal-awal hidup dia, dan dia berterima kasih untuk itu. Tapi kesuksesan dia di atas saya, dan saya senang banget. Nah, setiap dia baru ada aktivitas, baru ngikutin aktivitas, ada tugas sudah selesai, atau dia pengen di review, kita dengarkan. Nah, teman-teman, ada satu konsep yang penting buat Anda pahami. Yuk, saya pengen ngajarin Anda sedikit tentang konsep yang namanya empowerment atau pemberdayaan. Siapa yang bisa ngasih tahu saya apa sih pemberdayaan atau memberdayakan itu apa sih? Silakan. Apa, Pak? Apa itu pemberdayaan atau diberdayakan? Pak. Ya, silakan. Baik, Pak. Kalau memberdayakan itu adalah kita, misalnya kita mempunyai kemampuan kita ini memang kita gunakan untuk tujuan yang kita apakan, Pak, memang untuk tujuan yang kita capai gitu, memberdayakan kemampuan kita itu. Kalau untuk diberdayakan, kita digunakan oleh orang lain sesuai dengan kemampuan kita itu, Pak. Oh gitu. Jadi Ibu sering digunakan ya, Bu? Oh iya, salaman dulu. Ya. Ya, perhatikan ketika di awal-awal dia ngomong tentang pemberdayaan, muter-muter dikit. Karena proses sambil mikir ya. Oke, maka perlu untuk beberapa hal ini kadang-kadang baca buku, baca teori sih. Oke, kita bahas sedikit. Ya, udah Bu salamannya sama tetangga. Lagi ngomong mendadak ada yang datang katanya. Yang lain yuk, pemberdayaan apa? Ibu ada benernya. Nah, itu cara muji orang ya, ada benernya. Masalah benernya itu 5% apa 95% nggak ada yang tahu kan? Iya, udah puji aja dulu. Ibu ada benernya, Bu. Berapa benernya? 1%. 99% salah, tapi Ibu ada benernya. Nah, udah selesai. Nah, gitu. Kalau kita mau menghadapi orang, ya jawabnya gitu aja. Wah, bener, Bu. Ibu ada benernya di situ. Udah. Padahal salahnya banyak. Yang penting dia nggak bete aja. Nah, tapi jangan sampai kedengeran Bu Teti saya ngomong kayak gini ya, nanti dia tersinggung. Yuk lanjut. Ya, siapa lagi? Apa itu pemberdayaan? Pemberdayaan, boleh Pak? Ya, silakan. Jadi kalau menurut saya pemberdayaan itu adalah proses memberikan
kekuatan atau pengetahuan, keterampilan dan sumber daya kepada individu dan kelompok agar mereka dapat mengambil peran aktif dalam mengatasi masalah dan mencapai tujuan mereka. Itu mungkin saya, Pak. Iya, bagus. Dia sambil googling itu. Ya, sambil baca googlingan ya ketahuan. Itu bagus. Yuk, ada lagi yang lain? Itu banyak benernya. Tapi agak kurang pas ketika ngejelasin. Yang lain? Ayo, nggak ada? Ya udah, saya ngomong. Ya, tolong diingat baik-baik cara saya menjelaskan karena ini akan bagus banget ketika Anda menjelaskan kepada CGP yang Anda pimpin nanti. Memberdayakan itu kata kuncinya apa? Kata intinya daya. Maka cara termudah untuk ngomong itu adalah pakai analogi dari PLN. Kalau di rumah Anda daya atau wattnya cuma 450 watt, kira-kira ada mesin apa aja di rumah itu? Ada kulkas, ada TV, mesin cuci. 450 watt. Nggak bisa kalau banyak, Pak. Iya, kalau banyak turun lah. TV juga kalau pakai TV tabung juga nggak kuat, jangan-jangan. TV-nya yang gede apa yang kecil? Yang kecil. Kalau tambat pompa air nyala nggak? Nggak. Oke, sekarang saya rubah pertanyaan saya. Kalau dia berubah jadi 900 watt, mendadak ada alat-alat lain yang bisa masuk. Apa aja? Bisa televisi, bisa kulkas. Kulkas bisa. Mesin cuci. AC boleh nyala nggak? AC kayaknya susah, Pak. Gitu ya. Sekarang saya rubah. Kalau jadi 2200 watt. Oh, tambah banyak alatnya, Pak. Masuk AC. Bisa. Ya, jadi pemberdayaan itu adalah menaikkan kapasitas seseorang sehingga bisa menggunakan alat-alat baru, keterampilan baru, nggak cuma pakai yang itu aja. Jadi kalau ada satu anak buah Anda, di sini kan nggak ada kepala sekolah ya, dan nggak ada wakil kepala sekolah ya. Tapi kalau ada kepala sekolah wakil, saya akan ngomong, Bapak dan Ibu ini yang punya anak-anak guru-guru, anak buah Anda, itu kemampuannya alat yang dipakai itu aja atau udah nambah yang baru? Udah nambah yang baru, berarti Anda telah berhasil memberdayakan mereka. Kalau pakai alatnya itu aja, keterampilannya itu aja, berarti Anda nggak berhasil memberdayakan. Bayangin ya, kalau Anda cuma punya palu, semua kelihatan kayak paku, misalnya getok aja terus. Padahal bisa aja dicungkil, bisa aja dikikir, bisa aja dipakai pendekatan lain. Dia nggak punya alat lain. Pendekatan cuma marah-marah aja, getok terus. Pokoknya ya, awas kalau nggak bisa ya, saya nggak mau tahu ya. Kayak gitu lah. Mukanya jelek banget udah, karena pendekatannya cuma itu. Begitu dia ada alat lain. Gitu lah. Ya, bayangkan dulu kita lihat orang datang tukang kusen gitu ya, tukang kayu ya, buat bikin kusen, buat bikin pintu, buat bikin jendela. Dulu pakai alat yang pakai apa? Tangan. Ya, gergaji, jok. Itu bisa 3 orang tuh di satu tempat. Sekarang pakai mesin. Cegrek. Satu orang pegang semua, nggak perlu banyak orang lagi. Kok bisa gitu? Iya, Pak, dia udah diberdayakan. Alat-alatnya lebih canggih, nggak perlu lagi banyak orang, dan lebih cepat Pak kerja sendiri dibanding rame-rame. Cukup jelas Bapak Ibu? Ya. Nah, inilah yang saya harapkan bisa Anda pahami. Kalau tim Anda tidak ketika refleksi ya. Kalau ternyata dia pakai alatnya itu aja, toolsnya itu aja. Ya, keterampilannya itu aja. Dia cuma melakukan hal yang sama. Berarti tidak terjadi pemberdayaan. Oke? Cukup jelas? Ya, itu bagian dari refleksi ya Bapak Ibu sekalian. Karena orang pengen direfleksi, dia maju, dia tumbuh, dia berkembang. Ya, berkembang itu kan bisa 2 pilihannya. Ya, Anda bisa maju ke atas atau maju ke depan dan ke samping. Nah, kalau Pak Pinol maunya kemana berkembang itu? Tadi baru dijelaskan baru pemberdayaan, yang memberdayakan belum lagi, Pak. Apanya, Bu? Baru pemberdayaan. Yang memberdayakan belum.
Ya sama aja. Inti katanya daya. Pemberdayaan kita bikin daya kapasitasnya naik. Pemberdayaan berarti kita bikin dia punya alat. Yang memberdayakan, yang membuat dia menggunakan alat-alat baru. Intinya alat-alatnya naik. Kalau dia pakai cara yang sama-sama aja berarti dia tidak diberdayakan. Itu yang melakukan atas ke bawah, subjek kepada objek. Dia tidak merasa mengalami pemberdayaan, itu si objek melihat dirinya tidak di kemampuannya tidak nambah dan sebagainya. Esensinya ada di kata daya. Ya. Apa? Ya, Bu. Kadang-kadang kan permasalahannya kan ini, Pak. Kalau kita di sekolah, ada kawan-kawan itu yang mempunyai kompetensi, tidak mau pula diberdayakan, Pak. Mungkin takut karena kerjaannya banyak atau segala macamnya. Kan itu pula solusi permasalahannya, Pak. Gimana itu, Pak? Karena dia nggak merasa, ini harusnya saya ajarkan besok, tapi saya ajarkan sekarang. Ajarin nggak ya? Nggak ada di materi, udahlah Pak, belajar aja sendiri ya. Nah, makanya jawaban saya gini, Pak, hidup itu nggak adil. Ada orang yang bisa maju, ada yang enggak. Ya itulah keadaan hidup, terima aja. Nah itu cara yang mudah kalau mau jawab. Cara yang benar adalah tuh orang nggak ngalamin yang namanya visioning. Maka sebagai sebagai coach, Anda ajarkan visioning, membuat visi masa depan dia. Kita coba sama Pak Pinol boleh? Pak Pinol saya coba ya Pak, kita latihan visioning. Oke, yang lain tolong dengar dan catat ya. Nah, ini ilmu bagus nih. Nggak ada dalam materi manapun. Hanya kelas ini yang belajar. Oke. Pak Pino, sekarang umur mohon maaf berapa? 40, Pak. 40. Pak Pino pada saat umur 55 tahun, Pak Pino mau dikenal orang ahli di bidang apa? Expert di bidang apa? Jagonya di bidang apa? Ya kalau saya guru, Pak, ya mungkin jadi guru yang di bidang IT lah, Pak, yang lebih baiknya. Di bidang IT? Iya. Ya. Apakah Bapak puas hanya berakhir sebagai guru aja? Nah. Nah. Belum, Pak. Nah, kalau gitu Bapak maunya umur 55, Pak. Orang-orang kenal Bapak 15 tahun lagi. Itu ahli ya. Di bidang apa? Oh, ahlinya, Pak. Ya. Bidang apa ya? Kalau dinas. Kalau jabatannya pula dinas ya Pak. Kalau ya. Enggak, saya mau nanya ahlinya di bidang apa, bukan jabatannya. Jabatan terbuka gara-gara Bapak punya keahlian. Oh gitu. Iya, kalau Bapak menjadi kepala dinas, Bapak ikut anggota partai politik aja Pak, menyogok atasan cepat. Kalau di Brunei Darussalam ya, kalau di Indonesia kan nggak ada sogok-sogokan. Partai politik nggak berpengaruh. Nggak usah jadi keluarga atau dekat dengan bupati. Nggak bisa itu. Kalau di Indonesia nggak bisa itu. Di Brunei kan harus kayak gitu. Ya, apalagi kalau bupatinya sama ketua DPRD-nya berantem lagi. Waduh, kebetulan kan nggak ada di daerah kita kan. Itu hanya Bapak di Brunei mancing, lah. Hah? Itu cuma Bapak di Brunei. Mancing, iya. Di Brunei Darussalam itu. Daerah kita, apalagi Solo, nggak ada peristiwa-peristiwa kayak gitu. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ya, politik nggak penting. Nggak ada. Hah? Sosial media itu udah banyak loh Pak. Nggak ada. Saya nggak ngerti Nggak itu. ada. Saya nggak paham. Nggak ada. Ayo Pak, jawab Pak. Ya kalau ahlinya di bidangnya ya mungkin dari seorang yang bisa membantu semacam Bapak inilah yang bisa di bidang coaching membantu menyelesaikan permasalahan orang yang dengan baik. Troubleshooter. Pemecah masalah di bidang pendidikan. Yeah. Itu Pak. Ya. Siap. Bapak pengen dikenal orang ahlinya itu troubleshooter atau pemecah masalah. Jadi ada masalah pendidikan Bapak bisa selesaikan yang sifatnya adalah institusi atau sifatnya bukan yang cuma kecil aja Pak ya. Pertanyaan saya adalah Bapak pengen terkenal ahli di bidang itu. Itu di level apa Pak? Apakah level kecamatan? Ya, level kabupaten, level provinsi, level nasional? Kalau keinginannya tentu nasional Pak. Kalau keinginan itu pasti nasional. Oke, nggak apa-apa Pak. Semua orang berhak untuk punya keinginan dan Allah akan mendengarkan doa hambanya. Nah, pertanyaan saya, ya Pak, untuk bisa capai level itu berarti Bapak harus punya prestasi yang dikenal dan diakui orang di tingkat nasional. Nah, di sini saya lihat Bapak belum begitu jelas nih sebagai pemecah masalah pendidikan. Ya.
Apa bentuknya tuh Pak? Nah, Bapak masih perlu mengeksplorasi kayaknya ya Pak. Gimana tuh pendapat Bapak? Ya, betul juga itu Pak. Jadi kalau untuk pemecahan masalah tingkat nasional tadi, yang Bapak katakan harus mempunyai bukti-bukti yang akan di jadi bukti lah kita baik di tingkat kecamatan, kabupaten sampai nasional. Ya, Mang jujur Pak, Mang belum ada yang saya apakan dengan bukti untuk yang tingkat nasional tersebut. Iya, namun itu kan cuma masalah proses ya Pak. 15 tahun masih lama kan? Iya. Iya. Mulai dipikirkan dari sekarang Pak ya, area ekspertis Bapak, area keahlian Bapak harus bagaimana? Ibaratnya seorang dokter ada spesialis jantung, ada spesialis THT, macam-macam kan spesialisasi. Ya, menurut Bapak perlu nggak itu Bapak punya spesialisasi kayak gitu? Perlu Pak. Perlu nggak Bapak meriset dan mulai mengeksplorasi area itu? Perlu Pak, supaya mulai dikenal oleh orang lain kan. Perlu aja apa perlu banget? Perlu banget Pak. Bapak perlu punya rencana kerja dong dibilang itu. Iya. Iya. Nah, teman-teman di sini ada nggak yang bisa diajak teman mikir Pak untuk bahas begituan? Pada umumnya kalau kawan-kawan di sini ini Pak adalah orang yang bisa diajak semuanya ini Pak. Berarti Bapak udah punya sumber dayanya ya, udah punya teman-teman bisa ajak ngomong ya buat diskusi ya. Oke, good. Ya, nah kita lihat teman-teman, ini tanpa sadar saya udah menanamkan bibit visi ke depan, sehingga dia udah mulai termotivasi. Kebanyakan orang itu nggak punya goals yang menggerakkan dia. Dia anggap hidup yang ngalir aja kayak air. Tapi detik Pak Pinol sekarang udah punya goals yang mau dia kejar, akan beda nggak Pak nerima kalau saya bilang, nah Pak, coba dengerin kata-kata saya sekarang. Pak, ini ilmu yang diajarkan di guru penggerak Pak, yang diajarkan di pengajar praktek, menurut Bapak ini ilmu biasa atau ilmu yang luar biasa? Untuk dunia ilmu pendidikan. Yang luar biasa Pak. Ilmu yang sangat luar biasa. Mereka hasil dari riset praktek terbaik di dunia atau cuma di Indonesia aja? Yang riset dari dunia gini Pak. Dunia. Yang bikin level profesor apa level cuma orang baru lulus saja? Profesor. Oh, ini digunakan oleh sedikit orang atau banyak orang? Banyak orang. Banyak aja apa banyak banget? Banyak banget nih Pak. Dengan buktinya ikut banyaknya peserta sebagai guru penggerak saat sekarang ini. Jadi kalau Bapak nggak ngikutin, Bapak akan ketinggalan ya Pak? Iyalah. Ibaratnya, sangat ketinggalan Pak. Ibaratnya yang satu masih pakai HP Nokia yang zaman dulu yang cuma SMS saja. Iya. Ini udah pakai HP yang baru, bahkan HP yang canggih gitu loh, bisa kerja apapun pakai HP itu. Ya. Nah, sekarang saya mau nanya sama Bapak. Kalau dari sisi itu berarti menurut Bapak seberapa penting Bapak belajar ilmu-ilmu baru ini? Sangat penting nih Pak. Kalau diangkat. Ya, untuk mencapai visi Bapak ke depan, pentingnya seberapa? 100%. Ya, 1 sampai 100 lah itu angkanya. Pentingnya 100 ya kan. Tinggi sekali kalau keinginan tentu 100% Pak. Cuman kalau ya mungkin di selama perjalanan mungkin ada kendala. Jadi 80 lah Pak. Oke, itu kan keyakinan Bapak. Ya, pertanyaannya, banyak nggak orang pintar tapi dia nggak bikin karya? Banyak. Ya, yang membuat Bapak terkenal di satu nasional itu karena karyanya atau karena pintarnya? Iya. Karya Pak. Bapak udah bikin planning nggak mau bikin karya apa selama 15 tahun ke depan? Nanti direncanakan. Iya, dan untuk bikin karya itu Bapak butuh ilmu ya Pak? Iya, betul. Butuh keahlian ya. Butuh ilmu, butuh kawan, butuh masukan dari yang lain itu Pak. Nah, paling utama keterampilannya mana nih? Dan kalau Bapak bikin barang yang sama yang lain, kira-kira Bapak bisa menonjol nggak? Enggak. Berarti Bapak harus bikin sesuatu yang beda sama yang lain ya Pak? Iya. Oke. Nah, dari sini kira-kira motivasi buat Bapak belajar jadi naik nggak gara-gara sesi ini?
Ya, dari sesi ini motivasi keinginan belajar saya menjadi meningkat, Pak. Karena setelah belajar ini bertemu dengan orang-orang hebat, ya ilmu yang saya dapat selama ini belum seberapa itu, Pak. Jadi ingin menggali lagi ilmu yang lebih banyak. Nah, saya boleh ngasih masukan ya. Jadi kalau ketemu orang-orang yang negatif untuk belajar, negatif untuk berubah, maka Bapak nggak boleh nyuruh dia untuk berubah. Bapak hanya boleh bercerita. Bercerita aja, saya gini-gini, ada kasus gini-gini, gini-gini. Nggak boleh Bapak, kamu harus kayak gitu juga. Jangan. Sehingga dia nggak merasa tersinggung. Bapak cerita aja terus. Cerita terus. Biarkan Bapak jadi cahaya penerang bagi orang-orang yang mau melihat dan mencari barang. Masalah dia tergerak atau enggak, itu masalah dia dengan hidayah. Ya, tugas kita hanya menyampaikan, Pak. Masalah dia terbukakan atau enggak itu tergantung doa istri, doa orang tua, ya, amal dia, dan bagaimana kekuatan mental dia. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kalau dia bisa istiqomah di situ ya udah bagus, tapi kalau enggak dia terboyang lagi ya itu urusan dia. Tugas kita hanya menjadi cahaya penerang gitu ya, dan jadi cara Allah untuk menjadi penerang bagi hidup dia. Ya, karena ada nur ala nur. Dan kita cuma kecil nurnya aja, tapi kita udah bisa jadi penerang buat dia. Tugas Bapak bercerita aja. Masalah dia ambil pesannya atau enggak, itu urusan dia. Biar dia dan hidayah Allah aja yang berjalan. Kita nggak perlu lebih. Kita nggak bertanggung jawab kok sama hidup dia. Betul, Pak? Itu sudah saya rasakan itu sekarang, Pak. Cerita sedikit itu dari kami ada di kelompok KKG, kelompok kerja guru. Jadi dari pengurus itu sudah ada beberapa orang yang mau ikut program penggerak ini, ada juga yang tidak mau. Jadi setiap ketemu ya yang sama-sama penggerak ini lebih banyak juga bercerita-cerita masalah penggerak. Jadi dengan cara sendirinya yang tidak mau maju. Jadi Pak dia merasa akhirnya mulai merasa hilang kontak juga akibatnya. Tapi apa yang kata Bapak tadi, dia mau berubah atau tidaknya, ya itu terserah balik ke dirinya dia saja sendiri lagi. Iya. Nah, fungsi bercerita itu yang utama. Sudah menjawab pertanyaan Bapak di awal? Ya, jadi lakukan visioning kayak sekarang. Pertanyaan, Pak Ibun, saya nggak terlatih seperti Pak Ibun ngomongnya. Ya 10 sampai 20 kali latihan lah. Untuk menjadi seorang profesional coach, Anda harus 100 jam berlatih. Dan itu dibuktikan, saya sudah 100 jam melakukan coaching, baru bisa jadi ACC. Kalau sudah 1000 jam, Anda jadi master coach, professional coach. Ya, seperti orang-orang yang Anda kenal tadi itu di kelas sebelah tuh yang ngajar, yang hebat-hebat itu. Mereka jagoan di bidang itu. Kalau saya mah cuma ngerti teorinya aja. Ya, nah itu. Cukup? Ada lagi mau nanya? Nggak ada? Ya, makasih ya Pak. Prok. Kita lanjut ke materi kita. Ya, sekarang tadi kita sudah masuk ke bagaimana melakukan coaching ya. Untuk refleksi sama. Apa yang ingin dibahas di percakapan hari ini, yang ingin dicapai di percakapan ini gitu ya. Astagfirullahaladzim, sudah jam 5 ternyata. Ya. Apa yang dibahas di percakapan hari ini? Apa yang dicapai di percakapan ini? Tanya. Tujuannya apa? Kita jadi tahu dia mau apa yang direfleksi. Ya, nah pastikan kalau refleksi itu Anda harus bikin suasana yang tenang karena kita mau ngebahas kekurangan orang. Gak semua orang bisa terima kalau dikasih tahu kekurangan. Ya, dan jaga ruang percakapan yang aman. Ruang artinya bikin dia cerita semuanya. Tugas kita membuat dia melihat dari sudut pandang yang lain. Seperti saya barusan ke Bapak. Ya, Bapak ngomong, saya ngomong. Saya ajak dia untuk lihat dari sudut pandang yang lain. Untuk menjadi Bapak maunya level mana Pak? Kecamatan, kabupaten, nasional, provinsi atau nasional atau bahkan ASEAN? Nasional lah saya mau. Oh, kalau untuk nasional kan berarti harus ada karya yang dilihat. Apakah gelar aja cukup? Enggak cukup. Atau yang kedua tadi, Bapak saya tanya. Ya, Bapak mau jadi apa ya? Gini, kepala gini. Oh, oke. Apakah itu cukup buat Bapak? Enggak. Apakah itu Bapak sudah puas? Enggak. Tanya itu aja. Nah, tadi makanya saya minta beberapa teman mencatat ya pertanyaan saya. Tapi tenang, kalau nggak dicatat, saya tetap bikin rekaman, ntar saya upload. Ya, bisa nonton lagi. Sudah, lalu identifikasi rencana aksi. Nanyakan apa yang dapat dirasakan dari event kegiatan yang tadi. Inspirasi apa yang timbul dari pengalaman tadi. Apa sekarang jadi Anda ketahui, Anda pahami, Anda sadari. Tanyakan dari kesadaran itu apa yang akan dilakukan ke depannya. Lalu tanyakan apa yang dapat dari percakapan. Sebenarnya halaman ini, Pak,
inilah yang Anda tanyakan. Jadi kalau Anda mau latihan, baca aja halaman ini. Ini contekannya. Setelah refleksi, baru pemecahan masalah. Pemecahan masalah itulah yang coaching kita latihan dari tadi pagi. Ya, kalau dia nggak ngontak kita, coaching ngontak kita karena dia menghadapi masalah, karena merasa buntu, merasa tidak jelas, merasa tidak berdaya, merasa tidak mampu. Saat coaching mengalami krisis, ya dia mau mundur, dia mau, atau kalau bahasa yang sekarang lagi keren, mau bunuh diri. Ya. Nah, itu perlu di coaching. Ya, saat itu dia membutuhkan bantuan dari luar karena di dalam dirinya udah nggak bisa. Jadi kapan kita coaching ketika situasinya udah berat banget? Ya, gimana melakukannya? Tanya, apa yang ingin dibahas di percakapan hari ini? Apa yang ingin dicapai di percakapan ini? Tujuan ini menentukan percakapan yang akan dibahas oleh coaching. Saat coaching ingin melakukan percakapan pemecahan masalah, juga jaga agar sikap terbuka, netral, dan rasa ingin tahu. Ya, saya ajak dia ngabarkan masalahnya. Ya, Pak, dari 1 sampai 10 berapa? Situasi kondisinya bagaimana? Faktornya apa aja? Udah. Lalu apa yang ingin dicapai jika masalah hilang? Idealnya tuh berapa, Pak? Ideal itu situasinya kayak gimana? Kan ideal nggak ada masalah lagi. Betul? Nah, lalu lihat faktor-faktor yang menyebabkan. Ini udah semua ada di pertanyaan yang saya bikin contekan. Lalu minta rencana aksi. Oke, gimana cara? Idenya gali dulu. Nah, ini yang salah nih. Identifikasinya cuma masalah doang. Harusnya ide solusi dibalik. Nah, ini yang belum ada. Harusnya itu ada, dan itu udah ada di contekan yang saya bikin. Bedanya dengan coaching, kalau percakapan, ya, maka coach boleh brainstorming. Mikir bareng. Masalahnya cara ngomongnya beda. Yuk, semua ikutin saya. Gimana pendapat Ibu kalau kita ikuti caranya Pak Andi? Coba ngomong. 1, 2, 3. Gimana pendapat? Gimana cara Pak Andi? Kalau kita mengikuti pendapatnya Pak Andi. Oke. Bu, Ibu kan lihat tuh kemarin ada kasus X. Itu gimana tuh Bu kalau kita tiru? Ayo, silakan. Penjara. Bu, Ibu kan lihat tuh. Cerita yang ini si ini. Gimana kalau kita tiru? Bu, Ibu kan lihat tuh cerita tentang si Anu. Gimana kalau kita tiru? Bu, ingat nggak? Ibu ingat nggak tuh? Waktu kemarin SD sana jadi juara. Proses juaranya. Ada yang bisa kita ambil nggak? Coba ngomong. Bu, Ibu ingat nggak? Di sana tuh jadi juara. Dapat juara. Proses juaranya gimana kalau kita nggak tiru? prosesnya? Masih nggak prosesnya? Jadi kita tujuannya ngarahin dia untuk mikir-mikir ke sana. Itu brainstormingnya. Tapi biar dia yang ambil solusinya. Jangan kita. Tuh, jelas teman-teman? Ya. Nah, kalau Anda udah ngomong, nah ini penting kali ini. Kalau kita lagi mendidik, jangan sampai memori yang ada di otak anak adalah memori yang salah. Jadi kalau dia ngerjain ujian, ngerjain tugas selalu salah, kita harus pastikan dia tahu jawaban yang benar. Biar yang keingat di otak dia jawaban yang benar. Jangan jawaban yang salah. Memorinya diganti, di-replace. Ya, nah tugas kita itu. Nanti kalau dia ternyata memahaminya salah, kasih masukan. Ya, kita kasih masukan agar memorinya jadi benar. Itu tugas kita. Oke, kita lanjut lagi. Ya, selanjutnya kalibrasi. Kalibrasi itu adalah tentang hasil kerja. Jadi udah 3 bulan, lalu dia suruh kita minta dia untuk nilai kemajuan perkembangan kerjaannya dibandingin target atau standar. Jadi kerjaan udah punya target kan? Di planningnya udah punya target, udah punya standar, udah punya kriteria. Nah, suruh dia nilai berdasarkan itu. Lalu dia lihat melakukan penyesuaian ulang atas rencana kalau ternyata belum capai standar atau target tadi. Ya. Nah, pertanyaannya sama, apa yang mau kita bahas? Apa yang kita ya? Pastikan saat kalibrasi sama kayak refleksi. Dia punya mental positif. Dia siap dikasih tahu yang kurang. Siap untuk berpikir sama. Mampu hadir sepenuhnya. Jangan di tempat yang berisik. Jangan ada orang lain. Pastikan juga Anda sebagai coach punya intensi yang benar. Anda ingin terkoneksi, terhubung dengan dia. Anda pengen sama mikir bareng. Bukan ngoreksi. Bukan ngasih tahu dia salah. Nah ini mentalitas kepala sekolah. Mentalitas wakil kepala sekolah. Mentalitas senior. Ini nggak boleh ada di sini. Karena pengennya ngajarin orang, ngasih tahu orang salah. Kita pengen pahami, bukan pengen beritahu. Jadi kayak tadi, dan inilah yang kita sebut dengan mentalitas coach. Lalu baru identifikasi dan cara aksi. Apa yang udah bagus, tanya dulu. Lalu menurut kamu apa yang perlu dikembangkan lagi, alias yang jelek. Lalu baru kita kasih sudut pandang kita sebagai pengamat. Jadi biar dia yang nilai dirinya dulu. Nah ketika menyampaikan, pakai pendekatan ya situasi, perilaku, dampak.
alias SPD. Semua ngomong. SPD. Kan di sini ada tuh beberapa yang namanya SPD. Makasih Uni, angkatan 10 PP-nya berarti untuk CGP. Nah, ya. Di sini kan banyak yang SPD tuh jabatannya apa gelarnya. Ada kan? Nah, apa tuh SPD? Situasi, perilaku, dampak. Semua ngomong? Situasi, dampak. Ya. Nah, situasinya kemarin kamu kan lakuin ini kemarin. Situasinya kan kita lagi ini, kita lagi program ini, dan itu tahapannya harus ketemu sama kepala sekolah, tahapannya harus ketemu dengan stakeholder. Nah, yang kau lakukan, perilaku kau tuh kau lakukan ini harus ya. Nah, menurut pendapat saya akan lebih elok kalau kau lakukan itu, bukan ini. Karena kau lakukan yang itu, dampaknya gini. Nah, menurut saya tadi itu, kalau kau lakukan yang beda, dampaknya akan beda. Jadi pas nyampaikan masukan, pastikan SPD, situasi, perilaku, dampak. SPD apa singkatannya? Situasi, perilaku, dampak. Ini ya, cukup. Ya. Lalu terakhir tanya, oke, setelah ini semua apa kesimpulan dan apa yang akan Anda lakukan secara berbeda di kemudian hari? Apa yang kesimpulan didapat? Udah. Lalu apa yang kau akan lakukan beda? Coba, apa yang akan kau lakukan beda? Semua ngomong, 1, 2, 3. Apa yang akan kau lakukan beda? Nah, kalau dia ngomong gini-gini, itu kan sama aja. Kalau kau lakukan hal yang sama, sini akan sama. Nggak mungkin kau lakukan A, kau minta B. Kalau kau lakukan A, ya dapatnya A. Kalau kau mau B, ya ganti B. Lakukan B, dapat B. Dah, habis ini Anda akan latihan, Anda masuk ke breakout room. Di dalam board Anda akan berlatih berdua-berdua, ya. Anda akan lakukan latihan untuk kalibrasi dan perencanaan. Mulai dengan perencanaan kalibrasi dulu, yaitu target kita ikut PP dari bulan dulu sampai hari ini gimana. Lalu perencanaan, setelah itu kita ke depan mau gimana. Paham? Ya, jadi latihan berdua-berdua. Orangnya siapa? Orangnya sekarang boleh pilih yang lokasinya dekat. Anda mau pilih sendiri, ngomong di grup WA. Mau temannya siapa? Kalau enggak, saya yang pilihin. Kalau yang saya pilihin udah ada itu, Bapak Ibu. sendiri aja lah. Ayo, sekarang ngomong. Siapa yang mau Anda pakai? Ya. Nah, saya sama Mbak Yuning aja. Karena dekat. Ya, oke. Lanjut ya. Nah, saya sama Bu Supianti saja Pak, karena kami satu daerah. Ngomong di grup WA. Ngomong di grup WA. Yang pertama ngomong kelompok 1. Yang kedua ngomong kelompok 2. Saya mau di grup WA. Ayo, kelompok 1 sama siapa? Bu Wiwi aja, Pak. Ngomong di grup WA, ketik. Maaf, Pak. Ketik di grup WA. Ya, yang naruh duluan, ntar saya ngomong dia kelompok berapa. Nanti ruangannya pakai ruangan Zoom, karena udah bagus sinyal sekarang. Nah, ya. Ini Bu Sri Meliatwati ini kelompok 1. Ya, ini ruang 1. Apa enak ada jas? Ya, itu nggak dicas. Aduh, ibunya pelit banget, HP-nya nggak dikasih. Ya, terus yang kedua adalah ini udah Eti sama Bu ini tim ruang 2. Ya. Terus siapa lagi? Nah, ya jadi udah langsung masuk aja ke ruang 1 tuh. Bu Sri Meliawati dan Rahayuning. Ya, Pera dengan Bu Yeni, Pak. Nah, itu ruang 3. Ya. Pera itu kok tulis ruang 3-nya. Nah, pertanyaannya Pak, ada yang nggak ada ruangannya. Nah, itu kalau nggak ada ruangannya cari ruangan 21 di bawah. Ya. Terus kalau bisa direkam ya. Direkam kali ini.
Tujuannya kalau ada apa-apa kita ada bukti. Terus setelah Bu Pera, Bu Asrianti, itu berarti ruang berapa? Ruang 4. Oke, Kita Pak. ruang berapa, Pak Tan? Ya, terus siapa lagi nih? Asrianti. Nah, Pak Anton itu ruang 5 dengan Pak Pinol. Ya, saya mau baik hati. Saya ada dapat teman, Pak. Nah, terus siapa lagi yang belum ketemu? Pak Fadli. Siapa yang belum? Bu Depi. Itu Bu Vanalia sama Pak Fadli belum ada ini ya, satu tim ya. Langsung aja Pak, mulai jodoh. Ya udah, insya Allah jodoh. Ya. Nah, ini ruang 6 ya, ruang 6 ya Pak. Bapak ruang 6 dengan Bu Fana. Ya, silakan masuk ke ruangan masing-masing. Nah, silakan masuk ke ruangan masing-masing. Ya, itu ada ruang pilih breakout room-nya. Silakan. Itu ada kelas A, B, A1, B1 segala macam, silakan. Nih, ini berapa nih? B. Mana B kayak? 1, 2, 3, 5, 6. Ampe enggak ada udah. Ampe masuk ruang bawah. Ruang Ampe itu ruang namanya ruang room 21 paling bawah. Oh, room 21. Room 21. Oke, Pak, udah nampak, Pak. Ya, masuk situ. Room 21. Pak, ruang 2 itu mana, Pak? Yang kelas? Ya, kelas 2, ganti ruang dengan kelas. Oh, kelas C2 ya, Pak ya? A2, Ibu kelas A. Oh, maaf, nggak kelihatan di atas, Pak. Ruang tuh sama dengan kelas ya. Kelas iya, A. Iya. Nah. Yuk, pindah. Yuk. Udah, siapa lagi nih yang belum ada? Ayo pindah ruang. Bu Yeni sama Bu Ari, Bu Asri, ruangan mana? Kelas berapa? Ya, Pak. Bentar, Pak. Saya belum lagi, Pak. Kelas berapa? Ruang 3, Pak. Oh. Saya ruang 4, Pak. Ya itu kan. Ruang 4 masuk ke kelas 4. Siapa yang mau saya bantu? Bu Solsel di mana? Solsel lagi. Di ruang 4, Pak. Ibu Solsel kelas 4. Kelas 4. Berarti room 21. Nah. Lalu Vera dengan Ibu Yeni belum lagi, Pak. Saya salah. Solsel ke ruang 21. Oke, terus siapa lagi? Bu Yeni ruang berapa? Vera dengan kelas berapa? ruang 3, Pak. 3. Oke. Vera juga, Pak. Siapa nih? Bu Pera. Bu Pera ruang berapa? Kelas berapa? 3, Pak. Hah?
Udah ada 3. Ya udah.